Halo Sobat Misteri, selamat datang di File 8, tempat kita menelusuri jejak sejarah yang tertutup kabut kegelapan. Kisah memilukan ini bermula di sebuah rumah sakit tua peninggalan kolonial Belanda yang terletak di pinggiran kota Jakarta Selatan. Di sanalah bekerja seorang perawat muda yang sangat cantik dan berdedikasi tinggi bernama Lastri yang dicintai banyak pasien. Lastri dikenal sebagai wanita yang sangat lembut dan sabar dalam merawat setiap pasien yang membutuhkan pertolongan medis darurat. Namun kecantikan alami yang dimiliki Lastri justru menjadi magnet bahaya bagi seorang dokter muda yang berwatak angkuh. Dokter tersebut diam-diam menyimpan obsesi gila untuk memiliki Lastri meskipun ia tahu cintanya tidak pernah terbalas. Tragedi memilukan ini diperkirakan terjadi pada suatu malam yang sunyi di pertengahan tahun 70-an yang penuh misteri. Dokter itu sering mencoba mendekati Lastri dengan berbagai cara, namun Lastri selalu menolaknya dengan sangat sopan. "Lastri, aku bawakan bunga untukmu." Lastri menolak cinta dokter itu karena ia telah memiliki seorang kekasih yang sangat ia cintai sepenuh hati. Penolakan halus dari Lastri justru membuat harga diri sang dokter terluka dan memicu rencana jahat di kepalanya. Pada malam Jumat Kliwon yang hujan deras, Lastri mendapat giliran tugas jaga malam menggantikan temannya yang sakit. Dokter jahat itu sengaja menunggu momen ini untuk melampiaskan obsesi gelapnya kepada Lastri yang sedang sendirian di sana. Ia mematikan lampu lorong menuju kamar mayat agar Lastri merasa ketakutan dan tanpa sadar berlari ke arahnya. Lastri berjalan perlahan membawa nampan obat sambil merasakan hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya saat itu. Tiba-tiba, sosok bayangan besar muncul dari balik pilar dan membekap mulut Lastri dengan kain yang kuat. Lastri mencoba berteriak, namun obat bius pada kain itu membuat tubuhnya lemas seketika dan ia pun terjatuh. Dokter itu menyeret tubuh Lastri yang tidak berdaya ke dalam sebuah ruangan kosong yang jarang digunakan petugas. Lastri berteriak lantang akan melaporkan perilaku buruk dokter itu kepada pihak berwajib jika tidak segera dilepaskan sekarang. Dikuasai oleh rasa takut dan amarah, sang dokter meraih sebuah benda tumpul berat yang tergeletak di atas meja. Ia memukul kaki Lastri dengan sangat keras agar wanita malang itu tidak bisa lari melaporkan perbuatannya keluar. Lastri mengerang kesakitan sambil mencoba merangkak menjauh, namun dokter itu sudah kehilangan akal sehatnya karena sangat panik. Tanpa berpikir, panjang dokter itu membekap wajah Lastri menggunakan bantal kotor hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Suasana ruangan seketika menjadi hening mencekam saat tubuh Lastri akhirnya terkulai kaku tak bernyawa di lantai dingin. Dokter itu panik melihat tubuh Lastri yang tak bergerak dan segera menyusun rencana untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ia menyeret jasad Lastri melewati lorong sepi menuju halaman belakang rumah sakit untuk menguburnya secara diam-diam. Di bawah guyuran hujan deras, dokter itu menggali lubang sempit di tanah becek belakang kamar mayat. Dengan gemetar, ia mendorong tubuh kaku Lastri masuk ke dalam lubang dangkal yang penuh dengan lumpur itu. Setelah menimbun lubang itu dengan tanah basah, ia berlari kembali ke dalam rumah sakit dengan napas terengah-engah. Keesokan harinya dokter itu kembali bekerja seperti biasa dengan wajah tenang seolah-olah tidak pernah terjadi pembunuhan. Seminggu berlalu kabar hilangnya Lastri menjadi misteri besar, namun tidak ada satupun bukti yang mengarah kepadanya. Tepat pada malam, ketujuh rasa bersalah mulai menghantui pikiran sang dokter yang sedang lembur sendirian di ruang kerjanya. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh seperti benda berat yang diseret perlahan di sepanjang lorong depan ruangannya. Jantungnya berdegup kencang saat suara gesekan itu berhenti tepat di depan pintu kayu ruangannya yang terkunci rapat.
Perlahan namun pasti gagang pintu itu berputar sendiri, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memegangnya. Pintu terbuka lebar, memperlihatkan lorong gelap gulita, di mana sosok mengerikan itu sedang menunggunya dengan penuh dendam. Di sana tampak sosok wanita berlumuran tanah basah, yang sedang mengesot mendekatinya dengan tatapan mata merah menyala. Dokter itu mundur ketakutan hingga terpojok ke dinding saat sosok itu terus merayap maju sambil mengerang kesakitan. Ia mengenali wajah pucat itu sebagai Lastri, wanita yang telah ia bunuh dan ia kubur secara paksa seminggu lalu. Dokter itu berlutut memohon ampun dengan suara bergetar, namun arwah Lastri tidak peduli pada air mata palsu itu. Tolong, maafkan saya tidak bermaksud. Tangan dingin Lastri yang kaku tiba-tiba mencengkeram pergelangan kaki dokter itu dengan kekuatan yang sangat tidak manusiawi. Jeritan histeris dokter itu memecah kesunyian malam saat ia merasakan kakinya ditarik kuat hingga ia jatuh terpelanting. Lepaskan, tolong, tidak. Tubuhnya terseret masuk ke dalam kegelapan lorong rumah sakit diiringi teriakan panjang yang akhirnya menghilang perlahan. Keesokan paginya jasad dokter itu ditemukan tewas dengan mata melotot, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Polisi yang datang memeriksa tidak menemukan tanda kekerasan fisik sedikit pun pada tubuh kaku dokter tersebut. Namun mereka menemukan bekas memar hitam berbentuk cengkeraman tangan kecil yang membekas jelas di kedua pergelangan kakinya. Tidak lama kemudian jasad Lastri yang hilang akhirnya ditemukan terkubur tidak wajar di halaman belakang rumah sakit. Jasad Lastri akhirnya dimakamkan dengan layak oleh keluarganya yang menangis histeris melihat kondisi jenazah yang sangat menyedihkan. Walaupun jasadnya telah tenang di liang lahat, namun arwahnya masih gentayangan menuntut keadilan di lorong rumah sakit itu. Para gesekan tubuh yang berat di lantai menjadi tanda kedatangannya yang membuat siapa saja lari terbirit-birit ketakutan. Sejak saat itulah banyak pasien dan perawat yang mengaku melihat sosok suster menyeret kakinya di tengah malam buta. Karena cara jalannya yang menyeret tubuh di lantai itulah, masyarakat kemudian memberinya julukan abadi sebagai hantu suster ngesot. Hingga kini, banyak orang percaya bahwa arwah Lastri masih mencari pelaku lain yang mungkin terlibat dalam kematiannya itu. Ini menjadi peringatan keras bahwa setiap tetes darah yang tumpah pasti akan menuntut balasannya sendiri di kemudian hari. Jadi jika kalian berada di rumah sakit malam hari, jangan pernah menoleh ke bawah jika mendengar suara gesekan aneh. Sampai jumpa di penelusuran Fail 8 selanjutnya. Tetaplah waspada karena teror bisa muncul dari arah yang paling tidak terduga.